Apabila ketergantungan pada pupuk kimia tidak terelakkan, maka tanah pertanian kita seperti masuk dalam lingkaran setan. Dipakai semakin banyak, tanah semakin rusak. Dan tanah yang semakin rusak akan membuat petani semakin bergantung pada pupuk kimia. Pada akhirnya, penghasilan petani semakin menurun akibat menurunnya kualitas tanah, seiring dengan meningkatnya biaya akibat meningkatnya kebutuhan pupuk. Hal semacam ini tentunya nanti akan berdampak pada petani itu sendiri. Karenanya, petani harus diberikan solusi mengatasi dampak negatif pupuk kimia secara berlebihan. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah video ini serta bagikan pada sobat tani yang lain. Mari kita bagi pengetahuan seputar dunia pertanian. Berikut ini beberapa solusi mengatasi dampak negatif pupuk kimia secara berlebihan. Pupuk kimia mulai gencar dipromosikan kepada petani-petani di Indonesia pada era 1970-an sebagai bagian pendukung penyebaran varietas hasil silangan, terutama padi, yang mensyaratkan penggunaan pupuk urea untuk penanamannya. Penggunaan pupuk kimia ini terus meningkat dari tahun ke tahun, apalagi dengan adanya subsidi. Belakangan, beberapa pihak yang prihatin dengan semakin rusaknya kondisi lahan dan lingkungan di sekitar karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, mencoba menggalakkan kembali sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, petani sudah seharusnya mengurangi penggunaan pupuk kimia mengingat dampak kerusakan sudah terasa, baik di sisi produktivitas usaha tani maupun kondisi kesehatan petani. Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair, yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, sifat kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, dan pupuk organik cair. Manfaat penggunaan pupuk organik pun sangat luar biasa, seperti pupuk organik mampu berperan menjembatani hara yang sudah ada di tanah sehingga mampu membentuk partikel ion yang mudah diserap oleh akar tanaman. Pupuk organik mengandung unsur hara mikro yang lebih lengkap dibanding pupuk anorganik sehingga lebih menunjang produktivitas tanaman. Pupuk organik akan memberikan kehidupan mikroorganisme tanah yang selama ini menjadi sahabat petani dengan lebih baik. Pupuk organik berperan dalam pelepasan hara tanah secara perlahan dan kontinu, sehingga dapat membantu dan mencegah terjadinya ledakan suplai hara yang dapat membuat tanaman menjadi keracunan. Pupuk organik membantu menjaga kelembaban tanah dan mengurangi tekanan atau tegangan struktur tanah pada akar-akar tanaman. Pupuk organik berperan positif dalam menjaga kehilangan unsur hara tanah seperti unsur hara nitrogen dan fosfor yang terlarut di dalam tanah. Kualitas tanaman yang menggunakan pupuk organik akan lebih bagus sehingga tanaman tidak mudah terserang penyakit dan tanaman lebih sehat. Untuk kesehatan manusia, tanaman yang menggunakan pupuk organik lebih menyehatkan karena kandungan nutrisinya lebih lengkap dan lebih banyak. Pupuk organik sangat membantu mencegah terjadinya erosi lapisan atas tanah yang merupakan lapisan mengandung banyak hara. Pemakaian pupuk organik juga berperan penting dalam merawat atau menjaga tingkat kesuburan dan kegemburan tanah yang sudah dalam keadaan berlebihan pupuk kimia dalam tanah. Pupuk organik dapat meningkatkan struktur tanah dalam arti komposisi partikel yang berada dalam tanah lebih stabil dan cenderung meningkat karena struktur tanah yang sangat berperan dalam pergerakan air dan partikel udara di dalam tanah.
aktivitas mikroorganisme, pertumbuhan akar, dan kecambah biji. Yang pada intinya penggunaan pupuk organik dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi. Jika penggunaan pupuk organik secara terus-menerus, maka pupuk kimia tidak akan digunakan lagi dan kemungkinan kesejahteraan petani akan tercapai. Pupuk mikrobiologis atau biofertilizer atau pupuk hayati adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup yang ketika diterapkan pada benih, permukaan tanaman atau tanah akan mendiami rizosfer atau bagian dalam dari tanaman dan mendorong pertumbuhan dengan meningkatkan pasokan nutrisi utama dari tanaman. Penggunaan pupuk hayati tidak akan meninggalkan residu pada hasil tanaman sehingga aman bagi kesehatan manusia. Selain itu, penggunaan pupuk hayati diharapkan dapat meningkatkan kesehatan tanah, memacu pertumbuhan tanaman, dan meningkatkan produksi tanaman. Pupuk mikrobiologis mirip dengan komposte dan bisa dikatakan sebagai komposte yang direkayasa, karena hanya mikroorganisme tertentu yang bermanfaat bagi tanah yang digunakan. Ada begitu banyak mikroorganisme tanah yang mempunyai keahlian masing-masing. Tapi, penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus dan berlebihan dapat mematikan mikroorganisme yang tadinya berada secara alami di dalam tanah. Karena itu, pada tanah-tanah yang sudah miskin mikroorganisme, pemberian pupuk hayati merupakan salah satu cara terbaik dan penting dalam upaya memperbaiki kesuburan tanah. Untuk melindungi ekologi pertanian dan memperkuat keamanan pangan dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara barat telah mulai menggunakan lebih banyak pupuk mikroba yang dibuat dari pemisahan mikroorganisme menguntungkan dari tanah dan perluasan budidaya pupuk mikroba dalam produksi pertanian. Para ahli pertanian umumnya percaya bahwa dibandingkan dengan pupuk kimia, pupuk mikroba memiliki keunggulan yang lebih jelas dalam hal perlindungan ekologi, peningkatan hasil panen, dan pemanfaatan pupuk yang lebih baik. Untuk mencapai pengembangan produksi pertanian yang berkelanjutan, perlu bagi negara saya untuk mengembangkan dan mempromosikan pupuk mikroba dengan penuh semangat. Mikroorganisme dapat meningkatkan pemanfaatan pupuk. Liang Yesen, pakar pertanian Cina, mengatakan rata-rata tingkat pemanfaatan pupuk kimia tradisional hanya 20% sampai 30%. Tingkat pemanfaatan fosfat 10% sampai 20%. Tingkat pemanfaatan pupuk kalium hanya sampai 40% dan tingkat pemanfaatan pupuk mikroba lebih tinggi daripada angka-angka ini. Salah satu contoh penggunaan pupuk mikroorganisme atau pupuk hayati seperti pembuatan bioinokulum. Kepala UPTD, Pertanian Terpadu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali, Dr. Wayan Sunada, berhasil menemukan sebuah inokulum berupa pupuk hayati lengkap dengan ZPT untuk membantu petani dalam meningkatkan hasil produksinya. Inokulum itu diberi nama bioinokulum. Bioinokulum ini didapatkannya dari hasil penelitian selama 2 tahun. Hasil uji coba bioinokulum bekerjasama dengan PT Bali Banjargede di lahan petani penggarap Bapak Unyil di Desa Sedang, Kecamatan Abian Semal, Bandung dengan lahan seluas 1 hektar mampu meningkatkan hasil produksi padi 2 ton per hektarnya. Penggunaan pupuk bioinokulum ini juga mampu mengurangi penggunaan pupuk kimia sampai pada tingkat 50%. Pupuk hayati mempunyai banyak manfaat untuk memperbaiki struktur tanah dan membantu perkembangan tanaman. Ada beberapa manfaat pupuk hayati sebagai berikut. Sebagai decomposer atau meningkatkan kesuburan tanaman.
memperbaiki dan meningkatkan kualitas kandungan organik di dalam tanah, menjaga ketersediaan unsur hara di dalam tanah, memperbaiki pH tanah dan membantu penambatan nitrogen pada tanah. Pupuk hayati cukup beragam dan manfaatnya cukup beragam pula, tergantung jumlah mikroba yang terkandung di dalam pupuk hayati. Manfaat yang saya uraikan tadi hanya sebagian dari manfaat pupuk hayati. Uraian yang saya sampaikan hanya sebagian dari beberapa solusi mengatasi dampak negatif pupuk kimia, dan mungkin masih banyak upaya yang dilakukan para ahli ataupun petani itu sendiri sebagai solusi mengatasi dampak negatif pupuk kimia pada lahan pertanian mereka. Bagi sobat tani yang ingin belajar pertanian ramah lingkungan, Anda bisa belajar dari dua pakar pertanian berikut ini. Yong Sancho dari Korea menerapkan pertanian ramah lingkungan yang dinamai pertanian jadam. Jadam adalah kependekan dari Jayonul Damun Saramdul yang berarti orang yang seperti alam. Secara umum adalah bagaimana metode bertani yang kita terapkan dengan meniru perilaku mikroorganisme di alam. Jadam sendiri memiliki 4 prinsip dasar, yaitu sederhana, mudah, ilmiah, dan efektif. Abu Zakaria Yahya bin Muhammad atau lebih dikenal dengan Ibnu Al-Awwam menulis sebuah buku dengan nama kitab Al-Filaha yang artinya buku pertanian pada abad ke-6 Hijriah atau 12 Masehi, meninggal tahun 1580 Hijriah atau 1185 Masehi. Kitab ini juga merupakan akumulasi dan penyempurnaan kitab-kitab sejenis yang ditulis oleh sejumlah ulama lain sepanjang 2 abad sebelumnya. Buku ini menjelaskan bagaimana bertani menurut syariat Islam yang tentunya ramah lingkungan. Hal ini dipopulerkan oleh salah satu pakar pertanian, Insinyur Muhaimin Iqbal, dan dipraktikkan langsung pada lahan pertanian yang dimilikinya. Bagi sobat tani yang penasaran detail konsep pertanian seperti apa yang ditawarkan oleh dua pakar pertanian dunia ini, Anda bisa cari di Google tentang konsep pertanian yang mereka tawarkan. Demikian solusi mengatasi dampak negatif pupuk kimia. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye bye.